Halo Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kopi Blirik. Kali ini Kopi Blirik mau membahas tentang 5 rasa daging manusia menurut para kanibal. Karena kata kanibal itu berasal dari kanibales, yaitu istilah dari Spanyol untuk menyebut sebuah suku di Karibia yang mempraktekkan kanibalisme. Sejarah telah mencatat kanibalisme telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak dahulu kala dan menyebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Papua dan Papua Nugini serta pulau-pulau sekitarnya. Karena itu jangan heran apabila di zaman modern ini beberapa pembunuh mempunyai hasrat yang sama dengan suku-suku tersebut. Para pembunuh mana telah tertangkap kemudian mengisahkan sebuah cerita yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding tentang bagaimana rasa daging manusia. Berikut ini daftar 5 rasa daging manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya sobat. Mari kita ramaikan channel ini agar bisa memberikan hiburan dan manfaat bagi kita semua. Betul? Di list kita yang kelima, kita punya Tobias Schneebaum. Sebagai seorang mahasiswa yang suka menjelajah hutan, Tobias Schneebaum sangat gembira ketika mendapat beasiswa untuk belajar di Peru. Ketika di sana, Tobias mendengar cerita tentang Arak-Ut, sebuah suku terasing yang tinggal di hutan. Kekejaman suku ini membuat Tobias takut, tetapi malah membuatnya tertarik untuk mengenal lebih dekat. Dan ketika akhirnya berhasil menemukan suku ini, Tobias disambut dengan tangan terbuka. Setelah beberapa saat berada di sana, Tobias diajak untuk pergi berburu. Namun begitu sampai di tempat tujuan, barulah Tobias menyadari bahwa yang mereka maksud berburu adalah berperang melawan suku lain dan membawa pulang korban yang berhasil mereka bunuh untuk kemudian dijadikan hidangan pesta. Pada memori dokumenter Keep the River on Your Right yang dibuatnya, Tobias menyatakan bahwa daging panggang manusia terasa seperti daging babi. Kemudian di list kita yang keempat, kita punya seorang kanibal bernama William Seabrook. Dia bekerja sebagai reporter di New York Times. Pria ini lebih dikenal sebagai penulis buku travel yang agak aneh. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Jungle Ways. Dalam buku ini, William mengisahkan secara detail perjalanannya ke Afrika Barat, di mana dia bertemu sebuah suku terasing yang disebut sebagai Guere. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu praktisi kanibalisme, di mana mereka terbiasa mengkonsumsi mayat anggota suku lain yang mati. Setelah menyelesaikan tugasnya meliput keanehan suku Guere, William menjadi bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya rasa daging manusia, hingga akhirnya ingin mencobanya sendiri. Karena itu, William kemudian kembali kepada suku Guere dan ikut dalam salah satu ritual kanibalisme mereka. Dan seperti juga Jeffrey Dahmer, William menyatakan bahwa daging manusia rasanya mirip dengan daging sapi. Mau coba bro? Di list kita yang ketiga, kita punya seorang kanibal bernama Jeffrey Dahmer. Antara tahun 78 hingga 91, Jeffrey Dahmer telah membunuh 17 orang. Tidak hanya membunuh para korbannya, Jeffrey juga memutilasi dan memakan bagian tubuh mereka sehingga mendapat julukan Milwaukee Cannibal. Kepada pihak FBI yang menangkapnya,
Jeffrey mengisahkan bahwa bagian tubuh yang paling disukainya adalah paha dan lengan bagian atas. Menurutnya, bagian ini adalah yang paling lezat dari tubuh manusia karena rasanya tidak beda jauh dengan beef tenderloin. Sehingga pada tahun 92 Jeffrey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi 2 tahun kemudian nyawanya melayang di tangan sesama napi, Christopher Scarfer. Kepada polisi, pria yang juga menjalani penjara seumur hidup ini mengaku membunuh Jeffrey setelah mendengar kisah kekejaman Jeffrey dari mulutnya sendiri. Kemudian di list kita yang kedua, kita punya Peter Bryan. Dinyatakan sakit jiwa oleh dokter yang memeriksanya. Peter Bryan ditempatkan di dalam rumah sakit jiwa setelah membunuh anak majikannya pada tahun 93. 9 tahun kemudian Peter berhasil kabur ketika dipindahkan ke rumah sakit lain, dan sekali lagi dia membunuh seorang korban berusia 43 tahun. Kali ini Peter memutilasi korbannya menggunakan gergaji dan pisau. Dan ketika polisi datang, mereka menemukan sisa-sisa otak korban dipanggang di dalam wajan. Peter menyatakan telah memanggang otak korban menggunakan margarin dan rasanya sangat enak, seperti daging ayam. Pada tahun 2004, Peter kembali lagi membunuh seorang pasien lainnya dan hendak memasaknya. Namun sebelum niatnya kesampaian, dia lebih dulu tertangkap dan dimasukkan sel terisolir hingga sekarang. Dan di list kita yang pertama, kita punya seorang kanibal legendaris bernama George Negromonte da Silveira. Pada bulan April 2012, seorang warga Brasil, George Negromonte da Silveira bersama 2 orang istrinya ditangkap karena diduga membunuh seorang wanita tunawisma. Ketika diinterogasi, ketiganya mengaku sebelumnya telah membunuh 2 orang lainnya, di mana sebagian jasad para korban mereka masak, sementara sebagian lain dijual. George menyatakan bahwa setelah memakan jasad korban pertama dan merasakan bahwa rasanya tidak jauh beda dengan daging sapi, ketiganya memutuskan untuk membunuh lagi dan menjual daging korban kedua setelah dicampur dengan daging sapi. Di dalam pengadilan, George dijatuhi hukuman penjara selama 23 tahun, dan sementara untuk kedua istrinya masing-masing mendapat 20 tahun. Dan itulah 5 rasa daging manusia menurut para kanibal. Kalau sobat-sobat sekalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe ya.